Shalom adik-adik. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang di rumah. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu online. Tapi sebelumnya kita mengenalkan ada tim gerak, ada Katri. Ada siapa lagi teman-teman? Ada juga Kak Indri. Dan Kak Yeye. Wow, luar biasa juga. Ada tim musik juga dari sini, ada Kak Yuni, ada Kak Kesha, dan ada Kak Ito. Dan ada juga kita hari ini ya, ada Kak Imo. Dan ada juga Kak Dea. Di sini ada, dan terakhir ada siapa? Kak Wanda. Wow, luar biasa Kak Dea. Oh, wow. Jadi hari ini kita semua penuh dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Dengan temanya apa ya Kak? Cinta rumah Tuhan. Oh, cinta Apa rumah nama sekali Tuhan. lagi sini? Cinta rumah Tuhan. Wow. Untuk itu anak-anak kayaknya tidak sabar lagi ya Kak untuk memuji Tuhan. Jadi kita mengajak mereka semua memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Dengan semangat ya. Temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Terus maju, dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, lebih semangat. Temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan Roti. Kau temanku, sekali lagi semangat. temanku, kita selalu bersama, Seperti celana ya. seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Apa ya teman? Temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan, Seperti celana dengan baju. seperti celana dengan baju. Wow, luar biasa. Kayaknya lebih semangat lagi ya kita, ya kakak-kakak semua. Kita harus mendidikkan suasana beribadah hari ini ya. Jadi luar biasa ya, ya. benar aja ya Kak Imo. Jadi kita harus mendidikkan suasana beribadah sekolah minggu yang gembira. Ya. Pasti loh. Senyum, sehat, semangat, ceria. Sekali lagi komando. Bersilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Silakan semangat.
kita dan mendidihkannya suasana beribadah. Untuk itu adik-adik, Kak Imo, Kak Mando, Kak Dia, kita mau mengajak adik-adik untuk duduk tenang. Kita mau menyatukan hati kita. Karena apa adik-adik? Kita itu satu. Kita itu bersaudara. Kita tidak dipisahkan oleh apapun itu. Karena apa? Kita satu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan karena persatuan kita itu tetap ada hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujiannya menyatakan satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan damai-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan damai-Mu. Jadikan kami satu untuk menyatakan damai-Mu. Jadikan kami satu. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari adik-adik di rumah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih karena tuntunan-Mu Tuhan sampai saat ini. Hari ini Tuhan kami akan melaksanakan sekolah minggu online Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah, baik kami yang melaksanakan sekolah minggu online ini Tuhan. Terpuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik di rumah, Kak Dia, Kak Ibu. Sekarang kita mau apa lagi ya Kak? Apa ya Kak Dia? Wah, kayaknya kita harus mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita ya. Kita sekolah minggu yang sangat luar biasa sekali ya. Dikemas dengan sesuatu yang menarik. Kamu tuh sudah tunggu-tunggu, tapi harus apa saja yang kita siapkan ya Kak? Yang pertama apa kira-kira ya? Wah, luar biasa. Apa lagi Kak Mandu? Kalau Kak Mandu buku catatan ya. Ya.
siapkan Alkitab, siap buku mingguan dan catatan-catatan kecil supaya kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mengangkat pujian yang menyatakan Alkitab buku terindah. ya, semangat. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kiranya keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Lebih semangat. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, firman keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Baik adik-adik, lipatlah tangan, tutuplah mata, dan doa ini kami minta kesediaan kalian untuk bimbing kita dalam doa pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik semua, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan batin untuk berdoa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa melimpah dalam hidup kami. Sekarang, tibanya kami mau untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Biarkanlah firman ini dapat diterapkan dan didengarkan oleh adik-adik semua dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami minta ampun juga untuk setiap dosa-dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran, perbuatan, maupun perkataan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, baik. Tunggu ya, Kak. Dek, lagi nunggu bis juga ya? Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Baik. Oke, siapkan hati kita, Alkitab kita, buku catatan kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita sama-sama akan menonton video yang bertemakan malas ke gereja.
Dek, lagi nunggu bis juga ya? Iya kak, lagi nunggu bis juga. Emangnya adek mau pergi kemana? Kok sendirian? Aku mau ke rumah teman aku kak. Hari ini aku dan teman aku mau main game di rumahnya. Emangnya kakak mau pergi kemana nih? Kakak mau pergi ke gereja, Dek. Loh, ini kan hari Minggu, Dek. Emangnya adek gak pergi ke gereja ya? Aku masih nanya lepas nanti aku main game di rumahnya teman aku. Loh, kok ngomongnya kayak gitu sih, Dek? Iya kak, aku mas banget. Adek harus pergi ke gereja, Dek. Kan hari ini harinya Tuhan. Sudah 6 hari Tuhan kasih waktu kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, 1 hari ini kita kasihlah buat Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Aku malas, aku mau pergi. Tuhan kan ada di mana aja kak? Tuhan ada di mana saja, bukan alasan untuk tidak pergi ke gereja, Dek. Ada juga harus tahu, dalam Mazmur pasal ke-84 ayat ke-11 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Iya sih kak. Ya udah deh, aku ikut kakak ke gereja aja. Nah, gitu dong. Baik adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah sama-sama menonton video singkat yang berjudul Jangan Malas ke Gereja. Nah, adik-adik di rumah, tema besar kita yang sudah dibuat oleh kakak-kakak guru sekolah minggu bertemakan Cinta Rumah Tuhan. Baik adik-adik, dalam video tadi kira-kira apa yang adik dapatkan? Oke, ada yang sudah menjawab. Ada seorang anak yang malas ke gereja. Terus, apa yang dilakukan? Temannya di samping mengajaknya untuk ke gereja karena hari ini adalah hari Sabat. Nah, tadi adik-adik sudah menonton dalam video, ada dapat 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Adik-adik di rumah jangan lupa baca ya. Kakak di sini akan baca bagi kita semua. Di bawah tema ketekunan, ayatnya yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti sekarang ini. Nah, kakak mau tanya adik-adik di rumah, kira-kira adik-adik di rumah mengikuti sekolah minggu online ini disuruh mama, papa, kakak atau adik, atau kemauan sendiri? Ayo jawab yang jujur. Kira-kira siapa yang suruh adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu online? Puji Tuhan, kalau itu kemauan adik-adik di rumah sendiri. Nah, dalam video tadi ada seorang anak kecil yang malas ke gereja, yang artinya dia tidak mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah bilang tema besar kita adalah cinta rumah Tuhan. Nah,
bagaimana kita mau mencintai rumah Tuhan kalau kita saja malas untuk beribadat. Contohnya saat ini ada ibadat online, adik-adik lebih memilih, itu kan ibadat online, kita bisa nonton kan sore bisa, siang ini nonton kartun aja dulu Bapak, kita mau main dulu siang ini, sore baru nonton videonya, kan itu kan online, masih ada di media. Nah, adik-adik jangan mengatakan cinta rumah Tuhan kalau adik-adik di rumah malas untuk mengikuti ibadat online. Nah, adik-adik di rumah, tadi juga kita mendengar ada seorang kakak yang menasehatinya, mengajaknya untuk ikut ibadat. Adik-adik di rumah respon bagaimana ketika bapak, mama, kakak atau adik untuk mengajak adik-adik beribadat? Apakah adik-adik marah? Jawab yang jujur, kalau tidak marah, puji Tuhan. Adik-adik harus cinta rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan kita bertumbuh, kita belajar, kita memuji, dan kita menyembah nama Tuhan. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian ketika kita berada di rumah Tuhan, beribadah, bersekutu. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, adik-adik ibadah di rumah nih. Kira-kira adik-adik rajin ibadat atau tidak? Yang di rumah nih kira-kira rajin ibadah tidak? Setiap jam 10.15 Parsilo sudah live. Kira-kira adik-adik cepat-cepat untuk minta HP ke mama untuk buka Facebook dan menonton? Atau tunggu mama kasih ingat, tunggu bapak kasih ingat? Nah, jangan mengatakan cinta rumah Tuhan kalau adik-adik malas untuk beribadah. Nah, adik-adik di rumah, kayaknya ibadat online ini membuat adik-adik merasa, kepingin sekali ketemu dengan teman-teman. Tapi ketika kerinduan itu ada dalam hati adik-adik, ingat tadi firman yang sudah kita baca, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Karena itu adik-adik yang di rumah, yang teman-teman guru sekolah minggu di sini sudah menyiarkan sekolah minggu online, adik-adik harus wajib ikut. Biar adik-adik juga bisa bertumbuh walaupun tidak bertemu dengan teman-teman adik-adik dalam sekolah minggu offline. Nah, cinta rumah Tuhan juga sama dengan kita mengatakan kalau kita cinta Tuhan Yesus. Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Tidak apa-apa, angkat tangan saja di rumah supaya papa, mama, kakak, adik semua lihat. Nah, kalau sudah angkat tangan, cinta Tuhan Yesus, berarti apa? Kita harus rajin beribadah. Salah satunya apa? Membaca Alkitab, berdoa. Apalagi adik-adik? Bapak mama di rumah harus dengar ya adik-adik sampaikan ini. Mereka bilang, mereka katakan mereka cinta Tuhan, mereka harus buktikan dalam tindakan mereka. Bapak mama di rumah harus melihat itu. Apakah adik-adik di rumah rajin kerja tugas? Apakah adik-adik di rumah membantu bapak dan mama atau tidak? Bapak mama harus lihat. Kalau misalkan adik-adik tidak melakukan seperti apa yang mereka katakan mereka cinta Tuhan Yesus, berarti adik-adik di rumah itu tipu. Mereka hanya bicara dengan perkataan lewat mulut mereka mengatakan mereka cinta Yesus, tapi dalam tindakan mereka tidak cinta Yesus. Bapak mama di rumah harus menasihati adik-adik agar mereka tetap setia mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Itu tugas bagi bapak mama yang ada di rumah. Nah, bagi adik-adik juga punya tugas nih. Ketika adik-adik di dalam rumah, katakan kepada papa dan mama, apakah papa dan mama mencintai Tuhan atau tidak? Kalau mencintai Tuhan, ajak papa dan mama untuk sama-sama beribadah walaupun ibadat online. Setuju kok adik-adik di rumah? Setuju. Oke, kakak-kakak di sini katakan setuju, harus begitu. Orang tua menasihati anak-anak, anak-anak juga mengajak orang tua untuk beribadah. Itu bukti bahwa kalau kita semua sama-sama cinta Tuhan Yesus.
Yesus dan kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam video ada satu ayat lagi dari Mazmur 83 ayat yang ke-11. Mazmur 84, Mazmur 84 ayat yang ke-11 yang berkata, sebab lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, adik-adik di rumah, kitab Mazmur ini adalah curhatan dari Raja Daud. Nah, pada waktu itu Raja Daud ini dia mengalami suatu masalah, terjadi peperangan, tetapi ada yang tahu cerita tentang Raja Daud. Dia mengalahkan siapa kira-kira? Ayo yang di rumah jawab ya. Papa mama kalau adik-adik di rumah jawab yang salah, papa mama harus kasih tahu yang benar. Kalau papa mama tidak memberitahukan jawaban kepada adik, berarti papa mama di rumah juga jarang baca Alkitab, jarang mengetahui firman Tuhan. Nah, Raja Daud ini saat mengalami peperangan itu, Raja Daud mengambil sikap yang luar biasa. Dia mengatakan sebab lebih baik satu hari di pelantarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Yang artinya Raja Daud sangat merindukan hadirat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira sikap dari Raja Daud nih bagaimana? Patut dicontohi atau patut dicontohi karena dia mengatakan dia cinta Tuhan Allah, dia mencari hadirat Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal berapa kira-kira adik-adik? Adik-adik di rumah harus jawab. Oke, pasal 1 sampai pasal 150 itu berisikan curhatan hati Raja Daud dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan Allah. Di situ Daud adalah seorang raja yang sangat mencintai hadirat Tuhan. Apa-apa dia berdoa, apa-apa dia beribadah, sedikit-sedikit dia menyembah kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah melakukan itu atau tidak? Bapak mama harus mendengar jawaban adik-adik. Kalau tidak, berarti bapak mama harus mengajak adik-adik untuk seperti itu. Setuju? Oke, baik adik-adik. Itu Raja Daud menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan dia mencari hadirat Tuhan, dengan dia pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk saat ini kita beribadah di rumah tidak menjadi persoalan, asalkan kita mau untuk beribadah, terkhususnya hari Minggu, hari Sabat ini. Walaupun online saat ini kita tidak bisa offline untuk tatap muka, tetapi adik-adik harus semangat. Minta handphone bapak, minta handphone mama. Mama, buka Facebook jam 10.15 itu ada ibadat Pak di Silo. Mama buka, beta mau nonton. Ajak adik, kalau misalkan tetangga tidak punya HP untuk atau paket, ajak mereka untuk ibadat. Tapi adik-adik harus tetap protokol kesehatan. Ibadat di rumah juga harus memakai masker dan jaga jarak. Ingat itu. Itu adalah cara Daud mencintai Tuhan Allah. Dia mencari hadirat Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Sekali lagi kakak mau tanya, siapa sini yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi di rumah. Lebih tinggi lagi. Oke, turun tangan. Semua mengangkat tangan, berarti semua cinta Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengatakan kita cinta Tuhan Yesus, berarti kita harus cinta rumah Tuhan, cinta mau beribadat kepada Tuhan, cinta untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Cinta Tuhan melakukan yang baik, menjauhi semua larangan Tuhan. Setuju? Adik-adik di rumah setuju? Setuju. Oke, baik adik-adik. Kita sudah membaca sedikit dari Mazmur tentang Raja Daud. Kita mengambil contoh bahwa Raja Daud itu sangat-sangat mencintai Tuhan dan dia buktikan itu dalam kehidupannya. Dalam kitab Mazmur dari pasal 1 sampai 150 itu adalah perjalanan Raja Daud bersama dengan Tuhan Allah. Keluhannya ada, permasalahannya ada,
Dia curahkan lewat ibadat, penyembahan, dan berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik di rumah katong yang sementara ini masih sekolah minggu online, adik-adik harus juga tetap semangat. Katong harus bangkit. Katong yang malas sekolah minggu, katong yang menunggu waktu, tunggu itu video selesai dulu, nanti jam 1, jam 2 atau jam mata terang baru nonton. Mari katong berubah. Katong semangat. Tadi bilang sudah katakan cinta Tuhan Yesus. Mari katong bangkit dari katong punya hidup yang lama, yang malas-malas itu. Kita bangkit untuk kita mau datang ke rumah Tuhan untuk mencintai. Siapa kira-kira adik-adik? Mencintai papa dan mamaku atau mencintai Tuhan Yesus? Kita mau mencintai Tuhan Yesus, kita bangkit, kita berubah dari kehidupan kita yang malas-malas itu, kita kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam pandemi saat ini, beribadah di rumah saja juga baik. Ajak papa dan mama, ajak adik-adik, ajak kakak setiap harinya untuk sama-sama beribadah, bersekutu kepada Tuhan Yesus. Jangan patah semangat ya adik-adik untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan Yesus. Karena Raja Daud ini, dia adalah seorang raja yang sangat mencintai Tuhan dan sangat mencintai hadirat Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, adik-adik buka dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27. Kalau adik-adik di rumah baca yang kencang supaya papa dan mama dengar ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita kembali kepada tema kita, cinta rumah Tuhan. Ketika kita mengatakan kita cinta Tuhan Yesus, berarti kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan rajin untuk beribadat. Bukan saja beribadat sekolah minggu, tetapi beribadah bersekutu setiap hari bersama keluarga di rumah dalam masa pandemi ini. Baik adik-adik, pesan firman Tuhan bagi kita sudah kakak sampaikan. Tetap semangat, ayo bangkit. Yang malas, ayo bangkit. Kita mau seperti Raja Daud yang mencintai Tuhan Yesus dan mewujudkan nyata itu dalam tindakan. Kalau dalam ucapan saja berarti adik-adik itu penipu. Ayo, tadi semua sudah mengatakan cinta Tuhan Yesus. Sekarang katong bangkit, katong berubah, katong mau cinta rumah Tuhan, katong mau beribadat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik di rumah, Alkitabnya ditutup, disimpan taruh di samping. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini, mengajarkan kami untuk lebih sungguh-sungguh mencintai-Mu. Terlebih lagi Tuhan mengarahkan kami untuk tetap setia datang beribadah kepada-Mu. Kami tahu Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan kami tidak bisa bertemu. Kami hanya bisa bertemu secara online ya Tuhan. Mampukan kami, kerinduan kami Tuhan tahu Tuhan. Kami serahkan pandemi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Memberkati anak-anak sekolah minggu, orang tua yang menemani juga Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman ini boleh bertumbuh dan berakar, bertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Maya. Jadi Kak Dea mau ingatkan lagi, pesan firman Tuhan hari ini adalah kasihilah Tuhan Allah dan juga sesama lewat tindakan, yaitu Cinta rumah Tuhan. Sekali lagi ya Kak. Sekali lagi apa? Cinta Rumah Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi adik-adik semua, itu pesan yang begitu bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Maya dan diingatkan kembali oleh Kak Dea. Jadi adik-adik tetap untuk cinta rumah Tuhan. Jadi Kak Imo, kita ajak anak-anak bernyanyi yuk Kakak. Nah, kita menyanyikan lagu apa Kak Imo? Bel gereja. Ya, bel gereja ya. Semangat ya. Lari cepat-cepat untuk pergi ke gereja ya adik-adik dan orang tua. Jadi adik-adik, Kak Imo, Kak Mandu, Kak Dea, serta kakak-kakak yang di depan dan kakak-kakak pemusik, kita mau bilang satu hal sama adik-adik di rumah bersama dengan orang tua. Minta sama Tuhan, jadikanlah hatimu menjadi sebuah tempat untuk Allah berdiam di dalamnya. Karena apa adik-adik? Hatimu, hati kita adalah tempat di mana Allah ada di dalamnya. Jagalah hatimu seperti kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan.
Baik adik-adik di rumah, kembali ambil sikap doa kita. Kita berdoa syafaat kepada Tuhan Yesus. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di tempat Maha Tinggi, kami naikkan syukur kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah online Pak Silo ini Tuhan pada hari Minggu ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah yang senantiasa merindukan akan pertemuan sekolah minggu ya Bapa. Memberkati mereka dalam masa tumbuh mereka, memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan juga memberkati orang-orang tua yang sedang bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, menuntun anak-anak sekolah minggu untuk beribadah setiap hari minggunya. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua dari adik-adik kami. Dalam segala permasalahannya Tuhan, Engkau turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pelayan Pak Silo. Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, jauhan dari segala mara bahaya. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan ini, mereka boleh sehati, berpegang tangan, sama-sama melayani Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kebaktian siang hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu bukan untuk anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami, tetapi juga kepada kami pelayan-pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Ini doa, ini sembahyang, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kamaya tetap di sini. Kita mau memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu, tapi kita terus mengingatkan ya Kak, bahwa kita tetap ada sekolah minggu online. Dan jangan lupa, adik-adik di rumah terus semangat untuk mengikuti sekolah minggu online setiap hari Minggu pukul 10.15 di Facebook Pak Gemes-Silo dan di YouTube Pak Gemes-Silo. Ya, jangan lupa ya adik-adik. Untuk itu, Kak, gimana kalau kita ajak kakak-kakak yang di sini juga bergabung dengan kita untuk lagu terakhir ya? Mau? Oke, bagi kakak-kakak semua, kita memuji Tuhan, pekerja Kristus yang mulia ya. Oke, kita dengan semangat supaya kita terus berada